وقل رب زدني علما. Apa dasar dari disyariatkannya ibadah kurban? Dasar disyariatkannya ibadah kurban adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dari Al-Quran, Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Setiap umat, maksudnya setiap umat di sini adalah setiap umat yang iman. Ya, umat itu artinya jama'atun minan nas, artinya umat. Ya, setiap umat yang iman dari umat-umat terdahulu, Allah telah menjadikan untuk mereka mansakan. Apa yang disebut dengan mansak di sini? Yang disebut dengan mansak di sini adalah hari-hari untuk melaksanakan ibadah kurban. Hari untuk melaksanakan ibadah kurban. Atau artinya adalah ibadah kurban itu sendiri. Berarti gimana? Setiap umat yang iman dari umat-umat terdahulu, Allah telah mensyariatkan untuk mereka ibadah kurban di hari-hari yang sudah ditentukan untuk masing-masing umat, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditetapkan, disyariatkan untuk mereka untuk melaksanakan ibadah kurban di hari yang telah ditentukan, yaitu pada Idul Adha. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salat yang dimaksud di sini adalah apa? Salat Idul Adha. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, artinya salat Id. Wanhar, dan menyembelihlah kurban. Wanhar, dan menyembelihlah kurban. Ini dari Al-Quran. Adapun dari Sunnah, terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan, anjuran untuk melaksanakan ibadah kurban. Juga memperingatkan, menegur orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan, apa yang dimaksud keluasan di sini? Rezeki yang lebih dari kebutuhan pokoknya, lalu dia tidak mau beribadah, tidak mau menyembelih kurban, maka dia jangan dekat-dekat tempat salat Id kami. Dan orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, kemudian dia tidak melaksanakannya, Rasulullah mengatakan jangan dekat-dekat dengan masjid, dengan apa, tempat salat Id kami. Nah, nggak usah ikut salat Id. Baik. Itu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 domba, kabsh, 2 domba, amlahaini, yang warnanya amlah itu apa? Amlah itu kambing yang warnanya keseluruhannya hitam, kemudian ada sedikit warna-warna putihnya.
Atau sebaliknya warnanya putih kemudian ada sedikit warna hitamnya. Ini namanya amlah. Namanya amlah. Aqranain yang bertanduk. Dzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Artinya disembelih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa samma wa kabbara. Nabi membaca bismillah dan takbir bismillah, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dua hadis ini, yang pertama adalah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan pentingnya ibadah kurban. Di mana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau mampu kurban, nggak mau kurban, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat id kami. Ini dasar yang kedua, yaitu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kesepakatan para ulama. Kita mengetahui bahwa ketika telah terjadi kesepakatan atau ijma' di antara ulama, apa artinya ijma' itu? Ulama dalam suatu masa semuanya sepakat dalam satu masalah, itu namanya apa? Ijma'. Ketika ulama sudah terjadi ijma' di antara ulama, maka ijma' mereka itu adalah hujjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u hadhil umma 'ala dhalalah." Bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umatku ini atas kesesatan. Artinya ketika ulama-ulamanya semua sudah satu suara, satu kata, maka itu adalah hujjah, itu pasti benar. Baik. Beberapa ulama meriwayatkan adanya ijma' dari ulama-ulama terdahulu. Misal Ibnu Qudamah dalam Syarah Al-Kabir, syarah kitab Al-Mughni. Nah, dia mengatakan wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatil udhiyah. Semua orang Islam sepakat atas disyariatkannya udhiyah.